Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita merojaah dulu. Kita merojaah surat Ad-Duha. Ya. Ketua kelas pimpin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Ya, sebelum memulai pembelajaran, Ustaz ingatkan lagi pembelajaran sebelumnya. Ya, kita hari ini akan masuk dulu gangguan peredaran darah. Nah, sebelumnya Ustaz mau nanya, bagian mana organ pada tubuh yang antum ingat yang rasanya sangat penting sekali terkait peredaran darah? Jantung. Oke, siapa yang masih ingat apa fungsi dari jantung? Silahkan angkat tangan. Oke. Oke, Yohan, memompa darah. Itu fungsinya. Memompa darahnya kemana? Ke seluruh tubuh. Tepuk tangan tuh, Yohan. Ya, betul ya. Memompa darah ke seluruh tubuh. Selain jantung, apa lagi yang paling penting dalam sistem peredaran darah? Saya kasih waktu 1 menit untuk berpikir. Yang sudah dapat nanti jawabannya silahkan angkat tangan. Apakah jantung aja? Nanti yang nggak angkat tangan pun akan Ustadz tunjuk. Ya. Hati. Kenapa hati penting di peredaran darah? Menurut Arya hati. Menurut teman-teman yang lain gimana? Betul atau enggak? Apakah hati berfungsi dalam mengalirkan darah? Ya. Ayo. Fungsi hati apa? Siapa yang ingat? Coba angkat tangan. Iya, siapa Rafi? Menetralkan racun. Berarti hati tidak termasuk organ yang berperan dalam mengalirkan darah tadi. Apa organnya satu lagi? Coba Arifin apa? Ginjal. Kata Arifin ginjal, betul atau enggak? Fungsi asli ginjal apa? Mencuci darah. Mencuci darah. Menyaring darah yang kotor. Oke, belum. Sedikit lagi. Yang berfungsi pada sistem peredaran darah kecil. Oke, jihad atau saban? Jihad apa jihad? Pembuluh darah. Oke, betul. Fungsi pembuluh darah apa nak? Membantu menyebarkan darah. Menyebarkan darah. Oke, kalau saban? Pembuluh darah juga. Oke, tepuk tangan untuk jihad dan saban. Ya. Recording in progress. That guy number 10 all the way this time. Now something's going to happen. We just falls down. Kira-kira apa yang pertanyaan yang muncul di kepala antum pas lihat Erikson tadi kena serangan jantung? Apa? Nah, kata Abdul Rasad, kenapa bisa tiba-tiba? Oke, satu. Yang kedua, yang paling aneh apa? Satu Rasad, betul. Kenapa tiba-tiba kena serangan jantung? Pertanyaan pertama. Habis itu? Tapi kenapa ya pemain bola bisa kena serangan jantung? Padahal selesai pemain bola itu sehat-sehat. Pikir ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang nanti akan kita jawab. Karena hari ini kita akan masuk materi gangguan peredaran darah. Artinya kalau jantung, pembuluh darah dan paru-paru terganggu atau organ terganggu, mungkin akan mengganggu sistem peredaran darah kita. Ya, tujuan belajar kita hari ini pertama
Melalui membaca dan mengalami informasi, siswa mengetahui gangguan sistem peredaran darah dan penyebabnya. Melalui diskusi dan mengalami informasi, peserta didik mampu menemukan solusi agar terhindar dari penyakit sistem peredaran darah. Ustaz ada kasus, ya, ada kasus. Ini ada kasusnya, udah Ustaz bagi-bagi, ya. Kasus pertama, dengarin ya. Nanti kita undi. Pertama, orang tua Budi mengalami gejala seperti nyeri di bagian tengah atau kiri dada, nyeri yang menyebar dan rahang, bahu, lengan atau punggung, sesak napas, berkeringat, mual, dan detak jantung tak teratur. Apakah nama penyakit kelainan darahnya? Mengapa hal itu bisa terjadi? Bagaimana cara solusi menghindarinya? Kasus kedua, seorang anak laki-laki mengalami kelumpuhan pada salah satu sisi tubuh seperti wajah, lengan, atau kaki. Cara berbicara menjadi cadel, tidak jelas, kebingungan, atau kesulitan memahami perkataan orang lain. Pandangan mata kabur, atau bahkan mengalami kebutaan di salah satu atau kedua matanya. Apakah nama penyakitnya? Bagaimana cara menghindarinya? Kemudian, Raka sering mengeluh lemas dan cepat lelah, sakit kepala dan pusing, sering mengantuk, misalnya mengantuk setelah makan, kulit terasa pucat atau kekuningan, detak jantung tidak teratur, napas pendek, nyeri dada. Apa nama penyakitnya? Bagaimana mengatasi solusinya? Kemudian yang keempat, Yoga mengalami pendarahan yang sulit berhenti, misalnya pada mimisan atau luka gores. Apakah nama penyakit kelainan darahnya? Mengapa Yoga itu susah sembuh lukanya? Nah, masing-masing ketua kelompok silahkan maju ke depan untuk mengundi, ya, mengundi. Ya, banyak sedikit ya. Oke, ya, maju nggak sini, Oke, coba silakan banyak sedikit, banyak sedikit. Oke, kelompok Yohan memilih kelompok yang mana? Kasus 1, 2, 3 atau 4? Oke, Yohan kasus 1. Tolong bagikan LKPD nak. Ini halaman depannya yang ini. Setiap itu berarti ganti ya. Oke. Ini kasusnya ya. Boleh lihat lagi. Boleh maju ke depan perwakilan. Apa nama penyakitnya nak? Belum. Apa ciri-ciri penyakitnya? Coba. Lemas, cepat lelah, sakit kepala, pusing, sering ngantuk, kulit terlihat pucat. Kira-kira itu penyakit orang yang gimana tuh? Tentang darahnya? Menurut antum? Darah tinggi enggak? Darah tinggi dia bawa emosi aja, nggak bisa tidur dia, karena darah itu memuncak di kepala. Kira-kira penyakitnya apa nih? Lemas ya bawaannya. Kira-kira itu orang yang kelebihan darah atau kekurangan darah? Kekurangan darah. Iya, penyakit yang kekurangan darah. Apa nama penyakit kekurangan darah dia? Kira-kira apa nama penyakitnya? Iya, itu di kehidupan sehari-hari itu. Ya. Oke, lanjut. Gimana Yon? Udah dapat kawan-kawan ilmi? Apa nama ciri-ciri penyakitnya nak? Serangan? Iya, betul jawaban antum. Oke, bagus. Ditulis ya di sini nak ya. Ditulis. Iya. Rosadi nulis biar dia nggak capek, biar dia semangat. Ya. Sip. Kalau kelompok ini udah dapat. Apa sih cirinya nak? Berarti darahnya susah berhenti. Kalau luka tuh susah berhenti. Ketik. Apa nama penyakitnya? Oh nggak salah Ustaz, di situ ada tuh di buku di ini. Apa? Apa? Bukan nak? Bukan.
Yang lain ada? Oh, di sini jantung nggak ada nih. Nggak ada. Darahnya susah berhenti. Sarifki, kata kunci di Google-nya apa cari? Berlanjut di berhenti. Berlanjut di yang sudah berhenti. Penyakit ini disebut, nah kalimat itu. Hemofilia. Iya, betul. Hemofilia. Di sini di buku ada, Bang? Situ ada? Ada hemofilia? Ada. Iya. Semuanya nanti gini ya sistemnya. Ustaz dah keliling kelompok, ada 3 solusi yang menggunakan karton, 1 solusi yang menggunakan gerakan langsung. Jadi ini sangat unik sekali. Kita mendengarkan dulu presentasi dari teman-teman kita ini. Ya, silakan maju ke depan. Sini. Semuanya perhatikan ya. Ya, perhatikan. Jangan melihat ke yang lain. Perhatikan, nak. Kami akan membahas penyakit tentang orang laki mengalami penurunan pada salah satu sisi tubuhnya seperti wajah, tangan, atau kaki. Cara berbicara menjadi cadel dan tidak jelas, bingungan atau kesulitan memahami perkataan orang lain, pandangan mata kabur, atau bahkan mengalami kebutaan di salah satu kedua matanya. Jadi, apakah nama penyakit kelainan darah? Nama penyakit kelainan darah ini adalah stroke. Mengapa hal itu bisa terjadi? Secara umum, ada 2 penyebab utama stroke, yaitu arteri yang tersumbat atau kebocoran pembuluh darah. Perhatikan ya, nanti saya tanya, antum. Yaitu tersumbat atau kebocoran pembuluh darah. Selain itu, beberapa orang mungkin hanya mengalami gangguan sementara aliran darah ke otak atau dinamakan dengan stroke. Bagaimana solusi menghindarinya? Ya, ini solusinya nih. Solusi mencegah stroke biasanya tingkatkan konsumsi sayur dan buah-buahan, misalnya makan pisang, sayuran. Yang kedua, cek kesehatan secara rutin ke dokter. Yang ketiga, hindari asap rokok, jadi kita jangan rokok. Yang keempat, olahraga secara teratur seperti olahraga aerobik atau olahraga senam. Yang kelima, kurangi makanan asin dan bergaram. Ada juga beberapa gerakan untuk menghindari itu. Oke, nanti kita bisa tidur ya. Mana tahu kita apa ya, ini penting. Oke, semuanya kalau ketika kawannya memperagakan, kita peragakan ya. Oke. Jadi gerakan pertama tangannya ketinggian. Ya, tangannya dibuka. Ya, dibuka, diikuti ya. Oke, terus Naikkan tangan sejajar dengan dada. sejajar dengan dada. Lakukan 36 kali. 36 kali. Gerakan pertama ini fungsinya untuk mengobati sakit kepala dan sakit leher. Oke, untuk sakit kepala dan sakit leher. Gerakan kedua, ini tangan. Ini. Nah, buka ditiru ya. Terus sejajarkan dengan dagu. Sejajarkan dengan dagu. Oh ya. Ustaz terasa nih jepit ya. Gerakan kedua ini fungsinya untuk melancarkan peredaran darah, menghilangkan nyeri pada dada, dan menghilangkan sakit jantung. Konsumsi makanan serat dan terlalu banyak makan junk food. Menjaga berat badan berhenti merokok. Besarkan lagi tidak suaranya? Berhenti merokok, mengelola stres dengan baik, beristirahat dan tidak berhenti tidur yang cukup. Cara pengobatinya melakukan terapi dengan cara rehabilitasi kardiopulmonar. Suatu program yang dilakukan dengan pengawasan mencakup pelatihan perubahan gaya hidup, pendidikan dan emosional. Oke. Saya yakin dari penjelasan ini teman ada mau nanya. Apa kira-kira? Tanya aja. Yang susah-susah nggak apa-apa juga. Menghindari serangan jantung. Cara menghindari serangan jantung gimana caranya? Stres. Jangan terlalu stres. Oke, bagus. Pertanyaan sebelumnya itu ingat nggak? Kenapa ya pesepak bola pun bisa kena serangan jantung? Siapa yang bisa jawab, angkat tangan? Karena bekerja terlalu lelah. Oke, Yohan, karena bekerja terlalu lelah. Kenapa dia bisa lelah? Karena bermain bola. Main bola, olahraga bola itu termasuk olahraga yang berat. Oke. Apakah penyakit serangan jantung tuh orang gemuk aja yang kena? Enggak. Orang kurus bisa? Nah, kenapa? Pola makan. Oke, ada faktor 1 pola makan, kata Yohan. Siapa lagi?
Merokok 2. Tuh yang lain lagi. Kelompok ini apa kira-kira? Apa nak? Jarang olahraga. Kesimpulan pertama, serangan kita terkena ke diskusi, dengarkan presentasi kawan dan lain apa yang didapat hari ini. Ayo yang lain berani. Ya Jihad. Penyakit peredaran pada manusia sangat berbahaya, makanya harus dihindari karena bisa menyebabkan kematian. Oke, penyakit perdana darah berbahaya karena menyebabkan kematian. Tepuk tangan untuk Jihad, udah berani. Ada lagi? Ada lagi? Saya yakin kelompok ini berani-berani nih. Kelompok ini apa yang didapat hari ini kesimpulannya? Ya, berani dong. Jangan malu-malu. Nggak ada yang didapat hari ini dari sebanyak itu tadi. Apa? Mengetahui penyebab dari penyakit. Mengetahui penyebab dari penyakit sistem peredaran darah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, berolahraga. Ketiga, istirahat yang cukup. Ustaz tanya satu ya, kenapa dengan istirahat yang cukup kita bisa menghindar sehat dari sistem peredaran darah? Mengurangi rasa stres. Ya, bagian tubuh ini seperti apa kalau kita istirahat? Kalau stres kita kenapa? Bekerja keras organ jantung. Oke, jantung bekerja keras sehingga aliran darah tidak teratur. Tepuk tangan untuk kelompok Iwan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Selesai. Alhamdulillah semua jawaban antum benar dan antum sudah memahami secara keseluruhan mengenai sistem peredaran darah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Oke, besok kita masuk lagi ke bab baru ya. Besok kita ulangan lah dulu. Kita ulangan tentang sistem peredaran darah. Ya, silakan dibaca-baca lagi mulai dari organ sampai gangguan sistem peredaran darah. Afwan minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.